Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan berupa nikmat iman, Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih diberikan kenikmatan tersebut sampai saat ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan istiqomah di jalannya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Rumah Harapan yang dirahmati Allah, telah kita ketahui bahwasanya tidak ada hari raya yang diperingati di dalam Islam kecuali dua hari raya, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Berbahagialah kita sebagai seorang muslim karena memiliki dua hari raya yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, perbanyaklah mengumandangkan takbir, tasbih dan tahmid sebagai bentuk kesyukuran kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memuji bulan Ramadan di antara bulan-bulan yang lainnya, karena Dia telah memilih di antara semua bulan sebagai bulan yang diturunkannya Al-Quran. Telah kita ketahui, pada 14 abad yang lalu, tepatnya pada bulan Ramadan, adalah peristiwa diturunkannya Al-Quran atau yang biasa kita sebut dengan Nuzulul Quran. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Sahabat Rumah Harapan yang dirahmati Allah, sesuai dalam ayat tersebut bahwasanya Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Terus gimana sih kisah tentang nuzulul Quran? Nah, dimulai dari seorang laki-laki yang baik hati, lemah lembut dan jujur sampai beliau mendapatkan julukan Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Laki-laki tersebut adalah Nabi Muhammad SAW. Pada bulan Ramadan, beliau memiliki rutinitas sendiri, yaitu beliau akan berdiam diri di Gua Hira, merenungkan kebodohan yang dilakukan oleh masyarakat Mekah. Karena kalau kita berada di dalam Gua Hira, maka kita bisa melihat keadaan kota Mekah di sana. Nah, pada tanggal 17 Ramadan, tepatnya pada usia Nabi Muhammad 40 tahun, datanglah malaikat Jibril menyampaikan wahyu Allah yang pertama, Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Peristiwa inilah yang biasa kita sebut dengan Nuzulul Quran dan selalu kita peringati setiap tahunnya sebagai bentuk rasa syukur kita karena telah diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Terus, kenapa sih Nabi Muhammad itu diutusnya itu di kota Mekah? Nah, jadi Makkah itu adalah salah satu kota yang suci lagi diberkahi. Namun, pada saat itu banyak sekali jenis berhala yang dijadikan Tuhan oleh mereka. Dan mereka pun tidak malu untuk melakukan dosa apapun, seperti mencuri, berzina, membunuh, dan perbuatan dosa apapun. Terus, kenapa sih Nabi Muhammad itu diutusnya di kota Mekah? Jadi, Makkah itu adalah salah satu kota suci lagi diberkahi. Namun pada saat itu banyak sekali jenis berhala yang dijadikan Tuhan oleh mereka, dan mereka tidak malu melakukan dosa apapun seperti mencuri, membunuh, berzina, dan perbuatan dosa lainnya. Nah, karena itulah Nabi Muhammad diutus di kota Mekah. Alasannya sebagai pemberi rahmat bagi seluruh alam dan sebagai penyempurna akhlak. Al-Quran sendiri adalah mukjizat paling terbesar bagi Nabi Muhammad SAW. Karena Al-Quran adalah Al-Quran sendiri adalah mukjizat paling terbesar bagi Nabi Muhammad SAW. Karena Al-Quran sendiri adalah kitab penyempurna 3 kitab sebelumnya dan tidak akan ada lagi wahyu Allah setelah Al-Quran. Jika kita membacanya, maka kita akan mendapat keutamaan atau pahala. Satu hurufnya bernilai 10 pahala. Masya Allah banget kan? Apalagi kalau kita membacanya pada bulan Ramadan. Nah, untuk itu, marilah kita bersama-sama pada bulan Ramadan ini mencari ridhonya agar kita pantas berada di dalam surganya.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Atas kurang dan salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.